Laras Pratiwi pindah ke Jakarta pada usia 26 tahun untuk bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Itu sepertinya petualangan yang dia butuhkan. Baru lulus sekolah keperawatan di Purwokerto, Jawa Tengah, dia siap membuat perbedaan di ibu kota, menyelamatkan nyawa, dan membangun karir bermakna seperti yang selalu dia impikan. Yang tidak dia duga adalah betapa kesepian mimpi itu. Hidupnya menyusut jadi siklus melelahkan. Shift 12 jam di ICU kardiologi RSJM. Perjalanan pulang 20 menit ke apartemen studio di Gedung Tua Tebet. Dan mungkin hanya 6 jam tidur sebelum mengulang semuanya lagi. Dia bekerja di unit jantung di mana setiap hari adalah pertarungan antara hidup dan mati. Keluarga pasien menangis di ruang tunggu. Keajaiban terasa langka. Gedung apartemennya penuh orang yang tak pernah dia lihat. Mereka seperti hantu satu sama lain, saling lewat di lorong dengan anggukan sopan dan senyum lelah. Laras tahu ada seorang pria tua yang tinggal di seberang pintu. Kadang dia melihat sosok tinggi kurus berambut perak, selalu memakai kardigan, bergerak pelan seperti orang yang sudah belajar menjadi tak terlihat. Dia hanya mengangguk sopan saat bertemu, tak pernah lebih dari selamat pagi. Hari-harinya bercampur jadi kabut catatan medis, monitor berbunyi, dan beban sakit orang lain. Pulang ke apartemen kosong, dia menghangatkan mie instan, lalu tertidur di sofa sambil nonton sinetron, terlalu lelah bahkan untuk ke tempat tidur. Tak ada kehidupan sosial, tak ada pacar, tak ada teman di luar kerja. Dia hidup seperti yang dia inginkan, tapi tenggelam dalam kesepian. Suatu Selasa Oktober, semuanya berubah. Laras baru selesai shift 16 jam mengerikan. 2 pasien meninggal, 1 selamat, dia hanya bertahan dengan kopi dan tekad. Bu Siti, nenek 73 tahun, sempat kritis 2 kali. Keluarganya memegang tangan Laras dan berbisik, terima kasih sudah berjuang untuknya. Laras mengangguk. Tak percaya suaranya tak bergetar. Dia menyeret kaki naik 3 lantai, seragam kusut, rambut acak-acakan, jiwa seberat kaki. Lorong hanya diterangi 1 lampu, sunyi kecuali suara terjauh. Di depan pintu apartemennya ada tas kertas kecil dengan nama Laras Pratiwi, ditulis tangan rapi ala zaman dulu. Di dalamnya bubur ayam hangat dibungkus daun pisang. Sup ayam rumahan yang harumnya seperti pelukan ibu. Di bawahnya ada catatan kertas krem. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan. Dunia lebih baik karena orang seperti kamu, seorang teman. Laras menengok lorong kosong, bertanya-tanya siapa yang meninggalkannya. Bubur itu sempurna, persis yang dia buat sendiri kalau punya tenaga. Sup masih mengepul. Berarti orang itu tahu persis jam dia pulang. Dia makan sambil berdiri di dapur, untuk pertama kali dalam berminggu-minggu merasa odo yang benar-benar melihat dirinya di kota raksasa anonim ini. Hadiah-hadiah itu terus datang, selalu kecil, selalu tepat waktu, selalu tepat kebutuhan. Seminggu kemudian, setelah shift mengerikan kehilangan ayah muda karena serangan jantung, dia menemukan seikat bunga matahari di depan pintu. Murah, mungkin dari pasar dekat, tapi cerah dan ceria, dengan catatan untuk menerangi tempat gelap. Kasihmu membuat perbedaan. Bunga matahari adalah favorit ibunya, sesuatu yang tak pernah dia ceritakan di Jakarta. Entah bagaimana, pemberi rahasia ini memilih bunga yang mengingatkan kampung halaman, cinta, alasan dia jadi perawat. 2 minggu kemudian, saat hujan Jakarta tak henti, dia menemukan payung hitam sederhana bersandar di pintu. Tepat pagi itu dia sadar payungnya tertinggal di rumah sakit. Dia sudah ngeri berjalan ke kerja di derasnya hujan, dan payung itu odo, seperti jawaban doa yang tak dia ucapkan. Catatannya, tetap kering. Dunia butuh kamu sehat. Setiap hadiah seperti mukjizat kecil penuh perhatian. Termos sup muncul setelah malam tanpa makan malam. Selimut lembut datang saat gedung rusak dan dia menggigil. Tanaman sukulen kecil muncul dengan catatan,
membawa kehidupan ke ruang kecil. Bukan hadiahnya yang menakjubkan, tapi pengetahuan di baliknya. Orang itu mengerti kehidupan perawat, setelah shift 12 jam tak mau masak, kehilangan pasien bikin hampa, kenyamanan kecil bisa ubah putus asa jadi harapan. Laras jadi terobsesi memecahkan misteri. Siapa yang mengawasinya cukup dekat tahu jadwal, kebutuhan, hari terburuknya. Siapa yang peduli podo orang asing tanpa minta balasan? Suspek pertamanya Pak Joko, Satpam Malam Dirsjem. Pria baik hati berusia 50-an yang selalu tanya kabar shiftnya dan cerita tentang anaknya yang juga sekolah keperawatan. Dia pasti tahu jadwal Laras dan punya sifat lembut untuk kebaikan anonim. Pak Joko, tanya Laras suatu malam, pernah dengar odo yang tinggalkan hadiah untuk perawat? Hadiah anonim. Pak Joko tampak bingung sungguhan. Hadiah opo? Itu manis sekali, Laras, tapi aku tak pernah dengar. Kamu pikir odo yang naksir? Sudut romantis pernah terpikir, tapi hadiah-hadiah ini tak terasa ingin mengesankan atau merayu. Rasanya seperti perhatian orang tua podo anak atau teman podo teman yang sedang susah. Kemudian Laras curiga ke Ahmad, dokter spesialis yang mengawasi unitnya. Pria lajang seusianya, selalu memberi semangat di kasus sulit, muncul tepat saat dibutuhkan. Dokter Ahmad, tanya Laras di ruang istirahat, dokter tahu odo yang tinggalkan hadiah untuk staf. Dokter Ahmad angkat alis. Hadiah opo? Setelah Laras jelaskan, dia tersenyum. Kamu punya malaikat pelindung. Itu indah sekali, Laras. Sayangnya bukan aku, tapi aku senang odo yang menghargai kerja kerasmu. Laras bahkan curiga ke Bu Siti, tetangga bawah yang pensiunan guru. Wanita itu selalu tersenyum hangat dan komentar betapa keras kerja Laras. Bu Siti, tanya Laras di lobi suatu sore, Bu pernah lihat odo yang tinggalkan paket di depan pintu soyo? Bu Siti tampak tertarik. Tidak, tapi aku ingin tahu siapa pengagum rahasiamu. Romantis sekali. Tapi setelah Laras ceritakan hadiahnya, wajah Bu Siti berubah. Wah, sayang, itu bukan romantis. Itu seperti orang tua atau kakek yang benar-benar peduli kesejahteraanmu. Misteri semakin dalam saat Laras coba tangkap pelakunya. Dia ubah jadwal pulang, sembunyi di tangga berjam-jam. Tapi pemberi rahasia selalu tahu persis kapan Laras pergi dan kembali. Hadiah muncul seperti sihir, selalu saat dia di rumah sakit. Laras tanya Pak Gedung, tapi dia geleng kepala. Siapapun itu sangat hati-hati. Aku tak pernah lihat orang mencurigakan. Laras bahkan pertimbangkan pasang kamera kecil, tapi rasanya seperti melanggar kepercayaan. Hadiah-hadiah ini diberi dengan semangat kemurahan murni. Hadiahnya tak mahal, jelas dari anggaran sederhana, tapi penuh pikiran dari orang yang mengerti beban perawat, tahu capek memberi segalanya podo orang yang menderita. Di November, saat minggu mengerikan dengan 3 kematian dalam 2 hari, hadiah paling berarti datang. Laras pulang menemukan jurnal kulit kecil di depan pintu. Catatannya lebih panjang. Untuk pikiran, kekhawatiran, harapanmu. Kadang menuliskannya membuatnya lebih ringan dibawa. Kamu membuat perbedaan meski tak terasa. Setiap nyawa yang kamu sentuh jadi lebih baik karena perawatanmu. Malam itu Laras duduk di sofa memegang jurnal. Untuk pertama kali sejak pindah ke Jakarta dia menangis. Bukan sedih, tapi karena merasa dilihat. Dirawat oleh orang yang paham persis apa yang dia butuh dengar. Minggu itu menghancurkan, kehilangan Pak Rahman, pekerja bangunan 45 tahun beranak 3, Buati, nenek yang rencanakan pernikahan cucunya, dan Andi, mahasiswa 19 tahun dengan penyakit jantung tak terdiagnosis. Setiap kehilangan terasa pribadi, membuat Laras ragu apakah dia cukup kuat untuk pekerjaan ini. Entah bagaimana pemberi rahasia tahu persis yang dia butuhkan. Izin untuk merasa, tempat menaruh pikiran,
pengingat bahwa kerjanya berarti. Laras memutuskan harus cari tahu siapa orang ini. Bukan untuk menghentikan, tapi untuk berterima kasih dengan benar, beri tahu betapa kebaikannya berarti baginya. Dia perhatikan pola, waktu, petunjuk yang mungkin terlewat. Terobosan datang di malam bersalju Desember, malam hujan deras khas Jakarta. Laras baru selesai double shift 18 jam karena kekurangan staf dan penuh. Hari itu semuanya salah, alat rusak, keluarga sulit, dan ibu muda serangan jantung saat belanja Natal. Laras naik tangga, setiap langkah seperti 1000 kilo, saat mendengar pintu tertutup pelan di atas. Jarang sekali. Kebanyakan tetangga sudah kerja atau tidur saat dia pulang. Suara itu hati-hati, seperti orang tak ingin terdengar. Laras percepat langkah, berharap bisa lihat sekilas. Jantungnya berdegup, bukan karena capek tapi karena mungkin akhirnya pecahkan misteri yang menguasai pikirannya berbulan-bulan. Saat sampai lantainya, lorong kosong. Tapi dia perhatikan sesuatu yang tak pernah diperhatikan sebelumnya. Apartemen tepat di seberang milik pria tua itu punya celah kecil di bawah pintu, cahaya tipis keluar. Lebih penting, dia mencium aroma yang membuat jantungnya berhenti sejenak, bau bubur ayam dan roti segar, sama seperti hadiah pertama. Laras berdiri lama di lorong, menatap pintu itu. Potongan teka-teki akhirnya pas, waktu hadiah, pemahaman kehidupan perawat, tulisan tangan rapi generasi lama, pengetahuan persis opo yang butuh perawat lelah setelah shift buruk. Pengagum rahasia bukan kekasih atau rekan kerja. Dia tetangganya. Pria yang dia lewati di lorong dengan anggukan sopan. Orang yang tak pernah benar-benar dia lihat karena selalu terlalu capek. Terlalu fokus pada perjuangannya sendiri untuk melihat kebaikan diam-diam di seberang lorong. Pagi berikutnya, Laras memutuskan yang akan ubah hidup mereka berdua. Alih-alih langsung ke kerja, dia mampir ke warung roti dekat, beli 2 gelas kopi dan kotak kue. Lalu dia seberang lorong dan ketuk pintu, jantung berdegup karena gugup dan antisipasi. Pria yang membuka pintu persis yang dia duga tapi berbeda dari bayangannya. Tinggi kurus, mungkin akhir 70-an, mata biru lembut di balik kacamata kawat, rambut perak disisir rapi. Memakai kardigan di atas kemeja putih. Saat melihat Laras bawa kopi dan kue, wajahnya lewat serangkaian emosi, kaget, mengenali, lalu malu. Pak Laras mulai, sadar dia tak tahu namanya. Hadi, kata pria itu pelan, suaranya agak gemetar karena usia tapi hangat yang Laras kenal dari suatu tempat. Hadi Santoso. Pak Hadi, ulang Laras. Soyo Laras. Tinggal di seberang. Soyo tahu siapa kamu, kata Pak Hadi. Lalu setelah jeda yang terasa berat bulan-bulan kebaikan rahasia, kurasa kamu sudah tahu. Laras angkat kopi dan kue, tangannya sedikit gemetar. Mau ngobrol. Pak Hadi ragu sejenak, Laras lihat dia timbang pilihan. Mungkin khawatir dia marah atau kebaikan rahasianya melampaui batas. Lalu dia minggir, biarkan Laras masuk ke dunia yang akan jadi seakrab rumahnya sendiri. Apartemen Pak Hadi cermin apartemen Laras, tapi terasa sangat berbeda. Apartemen Laras kosong fungsional, furnitur minimalis orang yang jarang di rumah. Apartemen Pak Hadi penuh kehangatan hidup panjang yang dijalani baik. Rak buku penuh buku usang, furnitur nyaman untuk kenyamanan bukan gaya, dan di mono-mono foto seorang wanita bermata lembut dan senyum hangat. Wanita itu tampak seusia Laras di beberapa foto, lebih tua di yang lain, selalu dengan ekspresi hangat yang menerangi gambar. Dia memakai seragam perawat di beberapa foto, dan Laras lihat kelelahan somo yang dia lihat di cermin setiap pagi. Itu Ratno, kata Pak Hadi melihat Laras menatap foto. Istri Soyo. Dia meninggal 2 tahun lalu. Mereka duduk di meja dapur kecil, Laras tuang kopi sementara Pak Hadi susun kue dengan teliti seperti orang yang belajar buat ritual kecil bermakna.
Tangannya gemetar sedikit saat bekerja. Laras perhatikan dia bergerak dengan hati-hati seperti orang yang hidup sendiri dan belajar ambil waktu untuk segalanya. Dia perawat, koto Pak Hadi pelan, suaranya penuh kebanggaan yang bertahan dari duka. Kerja 37 tahun di unit jantung, sama seperti kamu. Potongan teka-teki jatuh dengan kejelasan yang buat Laras tak bisa bernapas. Pak sudah mengawasi saya, koto Laras, bukan menuduh tapi mengerti. Pak Hadi mengangguk, tangan melingkar cangkir kopi seolah ambil kehangatan darinya. Bukan mengawasi, tapi memperhatikan. Kamu punya jadwal somo yang dulu Ratno punya. Kamu pulang dengan kelelahan yang somo yang dia bawa. Kamu punya tatapan somo di moto setelah hari sulit, seperti membawa beban dunia dan bertanya apakah kamu cukup kuat. Jadi Pak memutuskan merawat saya, koto Laras. Saya memutuskan menghormati dia, koreksi Pak Hadi lembut. Ratno dulu bilang perawat adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka beri segalanya pada orang asing dan jarang dapat balasan. Dia pulang dari shift dan cerita tentang perawat muda, betapa keras kerja mereka, betapa peduli, betapa sedikit dukungan yang mereka punya. Dia berdiri, ambil foto kecil seorang wanita di seragam, rambut diikat kuda, wajah lelah tapi tersenyum. Dia mirip Laras, bukan wajah tapi kelelahan khas orang yang terlalu peduli, yang beri segalanya pada orang menderita. Saat saya lihat kamu pindah, lihat kamu berangkat kerja pakai seragam, pulang larut malam, tampak persis seperti Ratno dulu, rasanya seperti tanda. Mungkin saya bisa lakukan untuk kamu apa yang saya harap orang lakukan untuk dia saat masih muda. Air mata menyengat mata Laras. Pak Hadi, Pak bahkan tak kenal saya. Saya tahu cukup, koto Pak Hadi tegas, suaranya kuat. Saya tahu kamu kerja double shift saat kekurangan staf. Saya tahu kamu kadang menangis di tangga setelah hari buruk. Saya tahu kamu makan bubur instan lebih sering karena terlalu lelah masak. Saya tahu kamu orang baik yang lakukan kerja penting di dunia, yang tak cukup menghargai kamu. Bagaimana Pak tahu semua itu? Pak Hadi tersenyum, senyum pertama sungguhan yang Laras lihat darinya, dan itu ubah seluruh wajahnya. Dinding tipis dan kakek yang tak tidur banyak lagi. Plus Ratno ajari saya mengenali tanda. Coro kamu pegang bahu setelah kehilangan pasien, coro kamu bergerak saat kehabisan tenaga. Coro kamu berhenti di depan pintu sebelum masuk, seperti mengumpul kekuatan untuk apapun yang berikutnya. Dia ambil buku catatan dari meja, halamannya penuh tulisan tangan rapi. Saya mulai catat, bukan coro menyeramkan, tapi seperti Ratno catat perawat mudanya. Dia bilang itu bantu ingat siapa butuh dorongan ekstra, siapa sedang susah, siapa mungkin butuh koto baik atau isyarat kecil. Laras lihat halaman penuh pengamatan jadwalnya, suasana hatinya, kebutuhannya. 15 November, kerja 18 jam, tampak lelah, tinggalkan sub 22 November, dengar tangis di lorong setelah shift, tinggalkan bunga dan catatan semangat. 3 Desember, tak belanja seminggu, mungkin hidup dari makanan kantin rumah sakit, tinggalkan makan rumahan. Bukan mengintai. Itu perawatan metodis orang yang belajar memperhatikan, perhatikan saat seseorang berjuang. Itu cinta dalam tindakan, dicatat dengan presisi orang yang paham merawat orang lain butuh niat dan usaha. Ratno punya buku catatan serupa tentang perawat muda di unitnya. Dia bilang perawat senior sering lupa seperti opo rasanya baru, kewalahan, seperti tenggelam tanggung jawab. Dia buat misi menjaga mereka. Laras sadar Pak Hadi bukan hanya menghormati kenangan istrinya dengan merawatnya. Dia melanjutkan pekerjaan Ratno, meneruskan warisan kasih sayang ke generasi perawat baru. Saya harap tak melampaui batas, koto Pak Hadi tutup buku. Saya tahu mungkin aneh, kakek tua tinggalkan hadiah untuk perawat muda yang tak dikenal, tapi bukan opo-opo yang tak pantas. Saya hanya merindukan merawat seseorang. Merindukan berguna. Pak Hadi, koto Laras,
meraih tangan keriputnya di meja. Itu hal paling indah yang pernah dilakukan siapa pun untuk saya. Pak tak tahu betapa hadiah itu berarti, betapa mereka bantu saya lewati hari-hari tersulit dalam hidup. Moto Pak Hadi berair. Ratno pasti suka kamu. Dia pasti bilang kamu punya hati perawat sejati. Dia selalu bisa bedakan yang benar-benar karena alasan tepat. Saya pasti suka bertemu dia. Koto laras lihat foto-foto yang isi apartemen seperti kuil hidup mereka bersama. Kamu pasti suka, setuju Pak Hadi. Dia punya cara buat semua orang merasa dilihat, dihargai. Dulu dia bawa pulang cerita tentang perawat muda yang mengingatkannya pada dirinya saat mulai. Dia khawatir mereka, tanya apakah mereka makan cukup, tidur cukup, jaga diri sementara jaga semua orang lain. Obrolan itu awal persahabatan paling tak terduga dan berharga dalam hidup Laras. Laras dan Pak Hadi mulai minum kopi bersama di hari liburnya, dan Pak Hadi cerita tentang Ratno, tentang hidup mereka, tentang pelajaran yang dia ajarkan tentang merawat orang lain. Kisah cinta mereka seperti di buku. Mereka bertemu saat Pak Hadi akuntan muda, Ratno mahasiswa keperawatan. Dia masuk rumah sakit setelah kecelakaan mobil, Ratno ditugaskan merawatnya. Mereka menikah 52 tahun saat Ratno meninggal karena kanker. Pak Hadi rawat dia di rumah bulan-bulan terakhir, belajar beri obat, atur rasa sakit, beri perawatan intim yang Ratno beri pada ribuan pasien sepanjang karirnya. Dia ajari saya merawat bukan soal isyarat besar. Tapi perhatikan hal kecil, antisipasi kebutuhan, odo di saat yang penting. Sebagai balasan, Laras bawa energi muda ke apartemen Pak Hadi yang sunyi. Dia bantu pasang komputer biar video, cal cucu yang tinggal di luar kota. Dia perkenalkan streaming agar Pak Hadi nonton film lama kesukaannya. Dia bawa cerita dari rumah sakit, kemenangan dan kekalahan hari-harinya. Lebih penting, mereka saling rawat. Pak Hadi terus tinggalkan hadiah kecil, bukan lagi sebagai pemberi rahasia tapi sebagai teman yang paham hidup Laras. Dia masak sup ekstra dan bawa mangkuk untuk Laras. Dia belanja kebutuhan saat Laras shift panjang. Dia siram tanaman saat Laras lupa. Dan Laras rawat Pak Hadi juga. Dia cek saat Pak Hadi masuk angin, bantu atur obat, pastikan dia tak terlalu lama sendiri dengan kenangan. Laras bawa Pak Hadi ke acara keluarga rumah sakit di mana dia pesona rekan-rekannya dengan cerita tentang Ratno dan karier keperawatannya. Perawat lain di unit Laras adopsi Pak Hadi sebagai kakek kehormatan. Kadang dia datang ke pesta hari raya, selalu bawa kue rumahan dan cerita hari-hari keperawatan dulu. Dia jadi jembatan antara masa lalu dan sekarang profesi mereka. Pengingat bahwa kerja mereka bagian dari tradisi panjang kasih sayang. Kamu tahu, kata rekan Laras, Sarah, setelah bertemu Pak Hadi di pesta Natal, dia bicara tentang kamu seperti kakekku bicara tentang aku dan sepupuku, seperti kamu barang paling berharga di dunia. Benar. Pak Hadi jadi keluarga yang tak pernah Laras tahu dia butuhkan. Dia khawatir seperti kakek khawatir cucu perempuan. Rayakan keberhasilan, hibur saat gagal, beri dukungan tanpa syarat yang Laras rindukan sejak pindah dari kampung. 6 bulan setelah kopi pertama mereka, Pak Hadi tunjukkan sesuatu yang buat Laras paham kedalaman apa yang dia lakukan. Dia ambil kotak dari lemari penuh surat dan kartu dari perawat yang pernah kerja dengan Ratno bertahun-tahun. Dia sentuh begitu banyak hidup. Koto Pak Hadi bocor kartu dari perawat 30 tahun lalu. Perempuan itu tulis Ratno selamatkan karirnya, kebaikan dan bimbingan Ratno jogo dia tak berhenti di tahun pertama. Odo puluhan surat serupa, semua dari perawat yang beri kredit Ratno bantu mereka lewati masa sulit, ajar pelajaran penting, atau sekadar odo saat butuh dukungan. Setelah dia meninggal saya sadar warisannya bukan hanya pasien yang dia selamatkan, koto Pak Hadi. Tapi perawat yang dia rawat,
Perempuan muda yang dia bantu jadi pengasuh seperti yang mereka takdirkan. Dan saya pikir mungkin saya bisa lanjutkan warisan itu dengan cara kecil saya sendiri. Podo hari peringatan meninggalnya Ratno, Laras dan Pak Hadi ziarah kubur bersama. Pak Hadi bawa bunga matahari, sama seperti yang dia tinggalkan di pintu Laras pertama kali. Laras bawa surat yang dia tulis untuk Ratno, berterima kasih karena besarkan pria yang tahu melihat saat seseorang butuh perawatan, yang paham tindakan kebaikan kecil bisa selamatkan hidup seseorang dengan cara tak ada hubungannya dengan obat. Dia pasti bangga, koto Pak Hadi di samping nisan. Dia selalu bilang cara terbaik hormati perawat adalah merawat perawat lain. Saat berjalan pulang ke gedung itu, Laras sadar pengagum rahasia beri dia sesuatu jauh lebih berharga daripada hubungan romantis manapun. Dia beri pengingat bahwa kebaikan ada di dunia. Orang memperhatikan saat kamu berjuang. Kadang cinta paling dalam datang dari tempat paling tak terduga. Laras pindah ke Jakarta cari petualangan dan tujuan karier. Yang dia temukan adalah sesuatu yang tak dia tahu dia rindukan. Pengingat bahwa kita semua terhubung. Merawat satu sama lain adalah yang buat kita manusia. Dan kadang hubungan paling indah dimulai dari tindakan kebaikan anonim sederhana. Pak Hadi masih tinggalkan hadiah, tapi sekarang dengan namanya dan biasanya dengan undangan berbagi. Dan Laras mulai tinggalkan hadiah untuk Pak Hadi juga. Buku yang dia pikir Pak Hadi suka. Foto perjalanannya. Token kecil yang bilang saya lihat kamu. Saya hargai kamu. Saya bersyukur untukmu. Persahabatan mereka ajari Laras bahwa keluarga bukan hanya darah atau pasangan romantis. Kadang keluarga adalah dudo tua yang lihat kelelahanmu dan putuskan ringankan satu hadiah kecil demi satu. Kadang keluarga adalah orang yang perhatikan saat kamu berjuang dan diam-diam tanpa pamrih buat hidupmu sedikit lebih mudah. Misteri pengagum rahasia sudah terpecahkan. Tapi hadiah persahabatan Pak Hadi terus setiap hari. Dia ajari Laras bahwa kekuatan paling kuat di dunia bukan obat, teknologi, atau kekayaan. Tapi dorongan manusia sederhana untuk merawat satu sama lain, perhatikan saat seseorang berjuang dan jawab dengan kebaikan. Dan dalam merawat Laras, Pak Hadi temukan penyembuhan sendiri. Dia temukan duka tak harus akhir cinta. Menghormati kenangan bisa praktik aktif berkelanjutan. Dan kadang cara terbaik sembuh dari kehilangan adalah mencintai orang baru. Mereka pasangan tak biasa, Dudo 78 tahun dan perawat 26 tahun. Tapi mereka ciptakan sesuatu indah bersama, persahabatan dibangun atas saling rawat, pemahaman bersama, dan pengakuan bahwa kita semua butuh seseorang yang perhatikan saat kita berjuang dan jawab dengan kebaikan. Hadiah masih muncul di depan pintu, tapi sekarang Laras tahu dari mana dan kenapa. Mereka datang dari cinta. Bukan cinta romantis, tapi sesuatu lebih dalam dan abadi. Mereka datang dari pemahaman bahwa kita semua terhubung. Merawat orang lain adalah yang beri arti hidup. Dan kadang hubungan paling dalam dimulai dari pengakuan sederhana bahwa seseorang butuh bantuan dan keputusan untuk memberi.